Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data rembang atau twilight yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah meliputi 5 benua sejak dari New Zealand di selatan bumi sampai dengan wilayah Arktik dekat Kutub Utara yang meliputi 5 teritori politik yaitu Finlandia, Islandia, Norwegia, eh, Greenland, dan Alaska di Amerika Serikat. Kali ini saya akan melanjutkan seri kedua tentang topik tentang digital forensics. Seri kedua, judulnya adalah pada 4 Juli 2023 lalu azan di Al-Aqsa, di Masjid Al-Aqsa itu 49 menit, hampir ya, 49 menit sebelum Fajar lahir. Jadi lahir Fajar itu 14. Ketika azan, Fajar masih belum lahir, baru lahirnya kira-kira 49 menit kemudian. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Ini problem serius bagi umat Islam yang masih percaya pada fajar astronomisnya eh, ilmuwan Barat yang di tesisnya dideklarasikan pada abad ke-16 yang tidak ada datanya. Tidak ada datanya. Dan ini yang menyedihkan adalah masih dipercaya oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi saya berusaha untuk merektifikasi ini. Saya menggunakan data yang sangat banyak. Salah satunya sekarang ini. Seperti biasa, saya dari Islamic Science Research Institute. Eh, Seperti yang lalu juga saya akan mengulangi apa itu forensics. Forensics mengacu pada aplikasi metode saintifik dan teknik untuk menginvestigasi kejahatan dan menganalisa bukti-bukti. Ia dapat melibatkan berbagai macam bidang disiplin ilmu ya, seperti misalnya forensik biologi, biologi forensik, forensik chemistry, kimia forensik, digital forensics. Nah, ini yang seperti ini yang sekarang saya tunjukkan, dan forensik accounting, akuntansi forensik, misalnya untuk mendeteksi adanya uh, fraud dalam bidang keuangan, misalnya money laundering dan sebagainya ya. Uh, itu semuanya digunakan untuk mengungkap fakta-fakta dan menyelesaikan kasus problem ya. Dalam terminologi yang lebih umum, forensik berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan legal proceeding, apa itu proses-proses legal ya, proses-proses legal dan analisis bukti, analisis bukti. Nah, saya menganggap kehadiran Fajar adalah sangat terkait dengan kaidah-kaidah legal dalam Islam, karena itu akan awal-awal subuh ini menjadi menjadi kaidah yang sangat penting sekali untuk beribadah. Jadi ini adalah legal Islamic law ya, ya. Jadi, nah kemudian ini saya adalah uh, ini anunya apa itu ini objeknya adalah ini Masjid Al-Aqsa, kemudian ini adalah tembok ratapan bagi umat Yahudi itu, yang ini untuk laki-laki, yang ini untuk perempuan ini. Nah kemudian tapi karena di sini ini kalau pada malam hari itu cahayanya sangat terang benderang sekali, jadi saya kemudian menghindari inilah. Sebetulnya tidak apa-apa, cuman untuk menghindari
rumor orang aja. Jadi akhirnya saya ambil data ini seperti ini, data ini. Jadi saya yang ambil untuk menghindari apa polusi cahaya yang terlalu aneh. Sebetulnya dengan teknik eh, yang versatile gitu ya, itu tidak tidak berpengaruh itu. Karena apa? Karena sinarnya itu kan konstan. Padahal fajar itu kan setiap detik itu bertambah, bertambah, bertambah. Jadi itu yang sangat secara algoritmik kita bisa sangat mudah sekali membedakan itu. Baiklah, kita akan teruskan ya. Nah, sekarang datanya itu, data yang kami ambil itu berupa data mentahnya itu adalah berupa video. Adalah serangkaian gambar bergerak, sering merupakan dikombinasikan dengan audio. Jadi kita ada juga yang tidak pakai audio, yang menyampaikan informasi, menyampaikan informasi, storytelling, jadi cerita-cerita gitu, atau entertainment. Jadi video itu dapat direkam, di stream atau di eh, generate secara digital. Digital. Oke. Nah, kemudian video terdiri atas multiple frames. Jadi eh, frames itu sebutnya foto lah. Foto yang jumlahnya banyak. Yang di display, yang apakan ditunjukkan, ditampilkan dalam rapid succession. Jadi apa urutan dari satu ke yang lain itu dengan sangat cepat sekali untuk supaya menghasilkan eh, gerakan yang smooth, yang halus gitu ya. Jadi tidak tidak juggling gitu, tidak tek 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 gitu. Jadi smooth. Nah, itu dapat dilakukan dan common frames rates-nya itu biasanya 24, 30 atau 60 frames per second. FPS itu frames per second. Jadi dalam setiap detik itu ada 24 atau 30 atau 60 frames per second. Ini adalah standar dunianya, ya. Standar internasional seperti ini. Saya biasanya menggunakan 30. Nah, ini sudah cukup bagus sekali karena mengapa 30? Karena 30 itu sudah digunakan standar dalam televisi kita, ya. Jadi televisi itu kan sebetulnya ditulis begini, ditulis begini, ditulis begitu, tapi rate-nya itu minimum 30 kali per detik. Jadi sangat cepat sekali. Itulah sebabnya tidak flicker, tidak bergetar itu. Itulah sebabnya di TV-TV kata yang lama gitu ya, yang sebelum ada TV digital itu karena biasanya dia eh, rate-nya itu, frame rates-nya itu kurang dari 30, dia kemudian flicker itu, apa kayak bergoyang-goyang gitu ya. Nah, itu. Jadi makanya saya selalu pakai menggunakan 30. Ini sudah standar minimum yang anu lah. Mengapa saya tidak pakai 60? Karena membutuhkan memori yang jauh lebih besar. Nah, jadi sekarang ini data saya sudah sekitar saya backup itu barangkali sudah ada 4 terabyte itu udah 2 biji, yang 2 terabyte-nya barangkali sekitar 3 biji gitu aja. Jadi sudah banyak sekali. Itu karena saya baru menggunakan kalau 30 frame per second. Kalau saya menggunakan 60 frame per second bisa dua kalinya kan gitu. Jadi sudah 2 kali 4 terabyte, 3 kali 2 terabyte. Nah, jadi sudah sangat panas sekali. Oke. Kemudian jika durasi ini untuk memberikan gambaran betapa kompleksnya ya pekerjaan yang saya lakukan sebetulnya. Jika durasi rekamannya kita 1 jam, kemudian berarti kan 1 jam itu 3.600 detik. Setiap detiknya tadi ada 30 frames. Ya. Jadi berarti kita harus mengelola data yang kita rekam itu dengan proses yang melibatkan 108.000 frames foto digital. 108.000, bayangkan. Luar anu sekali. Itu baru satu proyek ini nih, satu proyek. Padahal saya punya proyeknya kan banyak sekali. Saya punya 2.200 data, 2.200 hari. Ini satu hari seperti ini. 108.000 frames foto digital. Jika setiap frame foto terdiri atas 1 juta piksel, maka akan melibatkan 108 miliar piksel.
Itu dalam satu project ini satu hari sekarang ini itu seperti itu. Sudah 108 miliar piksel yang harus saya kelola. Nah, cuman saya kelolanya dengan smart. Jadi kapan yang harus ditampilkan ini, kapan ini itu membutuhkan ilmu. Itulah yang dinamakan image processing technology ya. Ya, dan prosesnya harus smart gitu. Oke. Nah, sekarang untuk 4 Desember 4 Juli 2023 itu data pertama itu adalah seperti ini. Ini ada eh, foto pertama ini, foto nomor 30. Jadi ini memang saya menggunakan merekamnya itu menggunakan aplikasi yang namanya Action ya. Action itu berbayar itu. Action. Ketika saya mulai merekam sebetulnya sudah berjalan rekamannya, cuman videonya itu masih blank, masih hitam. Baru pada kira-kira frame ke-30 itu ada gambarnya seperti ini. Nah, tapi nggak apa-apa kan, waktu yang penting kan waktunya yang kita ini kan. Nah, eh, yang penting kita bisa mengidentifikasi waktunya dengan sangat akurat gitu ya. Nah, pada foto ke-30 ini, sebentar, foto itu, frames itu, setiap frame itu, yang tadi ada sekitar 108.000 foto itu, frames itu, dalam ini ada pixel ke sana. Jumlah pixel ke sana 1249 pixel. Sedangkan ke sini ada 350 pixel. Sehingga jumlah pixel dalam satu foto ini, dalam satu frame ini, 350 dikalikan 1249 dikalikan 3 karena ada 3 kanal. Red, green, dan blue. Merah, hijau, dan biru ya. Jadi itulah makanya kita dalam satu frame ini ada 1.311.450 pixel ya. Kira-kira 1,3 juta pixel. Nah, pada frame nomor 30 ini eh, itu diambil pada pukul 4.38.38. Ya, ini adalah standar deviasinya. Standar deviasinya itu saya tidak bisa jelaskan karena ini sebetulnya dalam dalam statistik lah. Silakan baca di buku statistik. Jadi kalau ada sebuah populasi, kemudian kita bisa mencari standar deviasinya. Ya, kira-kira ini sama lah seperti itu. Jadi dalam bidang ekonomi, dalam bidang apa politik misalnya, melakukan survei dan sebagainya. Nah, ini standar deviasi bisa sama dengan itu. Nah, kemudian pada saat itu kedudukan matahari adalah 11,5 derajat di bawah ufuknya minus ya. Nah, coba dilihat di sini. Ini masih gelap gulita. Padahal 11,5 derajat di bawah ufuk. Sebetulnya saya mengambilnya kan dari sejak satu, ya satu kan sebetulnya. Cuman tadi yang 1 sampai 29 itu blank. Jadi setiap satu kedua itu ada 20 detik anunya, samplingnya. Eh, jadi kalau ini kira-kira 30, katakanlah 30 kali 20 detik, 600-an detik lah ya, sebelumnya gitu ya. Oke. Jadi ini lihat 11,5 derajat di bawah ufuk matahari ini masih gelap. Jadi apalagi 18 derajat. Udah tidak masuk akal lah kalau orang kemudian azan pada 18 derajat di bawah ufuk itu. Masih gelap ini. Fajar belum muncul ini. Oke. Nah, kemudian setiap ini itu bisa dicari namanya histogramnya. Histogram itu adalah sebetulnya histogram itu sebetulnya adalah menampilkan frekuensi dari masing-masing pixel. Jadi pixel itu kalau di satu di sini, ini sengaja saya buat bukan nol ya, satu supaya sampai 256. Kalau dari nol sampai 255 kan. Ini saya anukan satu. Satu itu berarti gelap, hitam. Nah, kembalikan ke sana itu putih. Jadi kalau ini yang mendekati, ini udah mendekati putih ini, mendekati putih ya. Nah, kalau yang gelap total seperti ini hitam. Nah, itulah jumlah, ini frekuensinya. Jadi kalau misalnya yang mendekati gelap total ya, mendekati hitam total itu mungkin pixel ke 20 ya gitu. Ada kira-kira 280 ribu lah, 280 ribu. Yang lain-lainnya tuh tersebar masih, tapi masih mengumpul di sini. Nah, yang ini adalah kenampakan tiga dimensinya. Jadi kalau ini, kalau yang gelap itu berarti ya di sini.
Tapi kalau ada lampu-lampu seperti ini, muncullah seperti ini. Nah, ini lampu-lampu itu. Nah, jadi saya menyediakan nanti adalah 3 verifikasi. Satu fotonya sendiri, yang kedua histogramnya, dan ketiga adalah 3D surface-nya ini. 3D surface namanya. Oke, jadi ini adalah foto pertama. Nah, sedangkan foto yang kedua, yang terakhir ya, yang terakhir itu ada eh, foto ke 152, yaitu diambil pada waktunya 5.19.18, ketika ini standar deviasinya sudah saya hitung 89,1, pada saat itu matahari minus 4,3 derajat. Jadi sudah terang benderang ya, saya hentikan aja gitu. Karena itu kan berarti fajar sudah muncul, tidak harus menunggu sampai matahari terbit toh. Karena ya udah pokoknya fajarnya sudah muncul. Nah, kita bisa lihat ini sekarang eh, histogramnya sudah menyebar. Nah, dalam statistik itu, a measure of population spread, alat ukur untuk mengukur penyebaran populasi yang tadinya menumpuk pada foto pertama, kemudian ini, itu adalah standar deviasinya ini. Sekarang standar deviasinya sudah besar, makanya dia sudah tersebar. Yang tadinya yang teranukan kira-kira 20 kan, 20 tadi 20 pixel ke 20 apa Grayscale nomor 20 gitu. Grayscale nomor 20 tadinya kan 270.000, sekarang sudah hilang ini. Sudah sama sekali hilang. Sekarang berganti, tapi yang paling tinggi itu adalah ini mungkin 20 berapa ini? 25 katakanlah ya. Sekarang cuma 37-an ribu saja. Karena semuanya jumlah pixel itu kan tetap, tidak mungkin berubah, tidak mungkin bertambah. Ya udah sekarang sudah menyebar ke sana. Jadi ini adalah penyebaran apa tuh teknik bagaimana untuk menentukan kehadiran fajar. Kita melihat standar deviasinya kemudian. Nah, ini adalah anunya 3D surface-nya. Nah, jadi yang tadi masih sekarang sudah terangkat ini karena sudah fajar sudah muncul seperti ini. Oke, jadi itu. Nah, fajar itu pasti munculnya kan antara yang tadi foto ke-30 dan foto ke-152. Itu yang harus kita tentukan. Di mana titik awal kehadiran fajar itu? Itulah yang dinamakan fajar sodik. Nah, kemudian ini tentu saja sangat cukup kompleks lah untuk yang ya. Nah, ini kemudian ini nomor fotonya 30, 35. Jadi kalau dari 30 ke 31 itu kan 20 detik. Saya samplingnya 20 detik. Meskipun saya punya mengelola datanya itu sebetulnya dalam 1 detik bisa bisa 30 foto sebetulnya. Tapi saya ya itu smart, itu ada sampling kan ya, di 30 ke 35 ini berarti kira-kira 5 dikalikan 20, 100 detik ini, 100 detik, 100 detik. Tapi di di momen tertentu saya harus mensampling lebih anunya. Ini setiap 1 detik ini. Jadi kalau misalnya dari sini 43838 sampai 4018 ini kan 20 detik. Dari sini ke sini 20 detik. Tapi begitu foto ke-50 saya mensampling setiap 1 detik. Setiap 20 detik ini. 44518 bagi 44538 ya. Ini supaya saya bisa tidak kehilangan momentum untuk menentukan titik kehadiran fajar itu dengan sangat akurat gitu. Itu anunya intinya. Nah, jadi lihat ini untuk yang dikotakin ini itu adalah eh, itu anunya samplingnya itu per 1 menit. Per 20 detik, maaf. Per 20 detik. 20 detik ya. Nah, itu. Sehingga kemudian setelah ini kita plot ya, ini anunya standar deviasinya ini standar deviasi ini. Ketika fajar muncul dia langsung enak eksponensial naik ini. Naik. Nah, itulah titik kehadiran fajar. Titik kehadiran fajar. Nah, cuman kalau misalnya hanya menggunakan data fisik ya, ini saya namakan data fisik. Data fisik itu data yang diperoleh dari perekaman itulah. Itu akan sukar. Jadi matematik itu harus memodel itu dengan sebuah pemodelan matematik ya. Ini saya menggunakan pemodelan matematiknya
polinomial derajat 5 ini. Polinomial derajat 5 ya. Nah, itu memang sangat kompleks. Kalau misalnya ada yang tertarik silahkan baca buku saya. Ya, itu saya jelaskan dengan sangat terang benderang lah. Sehingga kemudian dari pemodelan itu bisa ditentukan secara matematik kehadiran fajar adalah di sini, yaitu di titik ketika ekstrim, kemudian terjadi pelonjakan kecerangan langit, nilai kecerangan langit. Itu terjadi pada foto ke 65, maaf, 58 ya, ke 58 ini, 68 pada 44758 nih 44758, yaitu pada saat 9,9 derajat di bawah ufuk. Coba bayangkan, katakanlah 10 derajat. Jadi jauh sekali dari 18 derajat. Jauh sekali. Tadi yang 11,2 derajat yang foto pertama 11,5 derajat ya. Foto ke 30 aja kan masih gelap sekali itu. Jadi sangat tidak masuk akal kalau 18 derajat itu. Tidak masuk akal. Jadi kita sudah diracuni oleh tesisnya orang yang melakukannya di abad ke-16 tanpa ada data. Itu persoalannya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi kalau fajar muncul di sini, udah 4, 4, 7, 5, 8, artinya dari suruk, dari sunrise-nya itu ini, dari sini ke sini itu hanya 50 menit 19 detik saja. Jadi sejak fajar sodik muncul sampai dengan waktu syuruk, waktu matahari terbit itu hanya 50 menit 19 detik. Jadi tidak ada 1 jam. Sedangkan eh, Masjid Al-Aqsa itu azannya pada pukul 3:59:18 ketika matahari 18 saja bawah ufuk. Sehingga rentangnya itu, rentang namanya rentang twilightnya itu secara teoritis menurut ini adalah 1 jam 38 menit 59 detik. Dia masih gelap total gitu. Kalau kita sholat subuh setelah azan kemudian menunggu 10 menit masih gelap total itu. Belum ada fajar, itu persoalan. Jadi ini adalah persoalan besar yang dihadapi oleh umat Islam di dunia dan saya lagi berusaha untuk merektifikasi itu. Menumbuhkan kesadaran, Anda keliru loh. Karena Anda nggak punya data kan? Saya punya data. 2.200 dari seluruh dunia, dari lima benua, itu yang saya anukan. Jadi pada saat itu, pada hari itu 4 Juli 2023 ya, 4 Juli 2023 itu, azan subuh itu terlalu awal 48 menit 40 detik terlalu awal. Itu sangat luar biasa itu. Nah, saya tidak pernah melakukan hitungan tanpa melakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini yang sangat penting. Nah, coba kita lihat. Pada nomor 30, pada saat itu matahari 11,5 derajat di bawah ufuk. Ini kemudian ini masih gelap. Ini juga masih ngumpul di sini. Ini masih gelap juga. Kemudian sekarang posisinya foto ke 35. Jadi kan kira-kira 5 kali 20, 100 detik kemudian ya, 100 detik kemudian. Posisi matahari adalah 11,3 derajat, masih gelap juga. 11,0 masih gelap, 10,7. Nah, setelah 50 ini, saya setiap 20 detik. Jadi sekarang 4:45:18, 4:45:38 ya, setiap 30 detik. 20 detik ya. Nah, baru kemudian terdeteksilah di sini. Nah, inilah terdeteksi kehadiran fajar saat matahari 9,9 derajat. Ini sudah mulai ini ada penyebaran di sini. Ini juga sudah mulai terangkat kalau Anda perhatikan. Saya kembalikan lagi ke ini. Jadi ini eh, jadi ini udah mulai kelihatan itulah yang dimaksud dengan wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Masih gelap sebetulnya ini.
Sebetulnya mata telanjang ya masih gelap ini. Komputer yang bisa anu itu ya apa itu ya ya proses digital itulah, digital forensik itulah yang kemudian bisa mendeteksi ini. Kemudian semakin menyebar, ini lihat semakin menyebar, ini juga ini foto ini semakin ini juga semakin terangkat, makin terangkat, lihat nih. Ini sudah menyebar, ini juga terangkat. Terus terus. Nah, jadi eh, yang saya lakukan ada 3 verifikasi kan. Foto aslinya, kemudian histogram, kita bisa lihat penyebarannya. Ini bisa kita lihat kenaikan 3 dimensi dari kecerlangan langit itu, kecerlangan tanah itu, langit dan tanah. Oke, jadi sehingga terjadilah ini sekarang sudah menyebar begini, sudah menyebar begini. Nah, itu ya, oke. Nah, sekarang saya pengen eh, lakukan mapping ya. Jadi kalau misalnya 10 derajat itu, saya kan punya 2.200 data ya. 2.200 data itu seperti ini. Distribusi populasinya secara statistik seperti ini. Kali dari 2.200 data itu dapatlah mu-nya apa tuh ratanya itu 12, kira-kira 12,5 derajat lagi nih. Standar deviasinya 2,6 sehingga kemudian kita bisa menyusun tabel probabilitasnya ini, persentasenya. Jadi kalau eh, yang tadi itu ini antara 10 sampai 13 derajat dari 2.200 data yang saya miliki ya. Ini dari 2.200 data yang saya miliki. Yang yang terjadi fajar itu muncul pada 10 derajat sampai 13 derajat itu adalah ya kira-kira ini 42,5% dikurangi 16,8% dapatnya 25,7%. Jadi yang masuk pada range 10 derajat sampai 13 derajat itu 25,7%. Itu kira-kira untuk 544 hari dari 2.200 data itu kan. Nah, sekarang kita lihat seandainya ada orang yang tetap ngotot bahwa dia lebih percaya pada pendefinisian fajar astronomis saat matahari 18 derajat di bawah ufuk yang dideklarasikan pertama kali oleh Pastur Italia pada abad ke-16-an itu. Nah, kita lihat bisa di tabel ini misalnya. Untuk 18, untuk 20 derajat tuh kita lihat. 20 derajat, secara teoritis kalau saya punya data 2.200 buah seperti itu, 2.200 hari, itu secara teoritis seharusnya ada 0,2%, ingat ya, 0,2% per, ya, 0,2% dari 2.200 itu. Ini teoritisnya, probability teoritisnya. Tapi dalam kenyataannya, tidak ada sama sekali. Kemudian kalau 19 derajat ke anu ya, 19 derajat 20 sampai anu ya. Karena ini kan asimptotis ini. Jadi 19 derajat atau lebih besar, tapi negatif dalam arti negatif ya. Itu seharusnya teoritis itu hanya ada 0,6% dari 2.200. Tapi ternyata kenyataannya hanya 0,1%. Itu pun kemudian dalam analisis dalam analisis akhirnya itu ini dianggap sebagai outlier. Jadi akhirnya terbuang juga ini. Nah, kalau 18%, 18 derajat, 18 atau lebih tinggi ya, akhirnya 18, 19, 20, 25 gitu. Seharusnya secara teoritis ada 1,7% secara teoritis, tapi kenyataannya hanya 1,5%. Jadi harus saya akui bahwa ada satu di Mauna Kea di Hawaii kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah dua, satu atau dua gitu di Mauna Kea. Kemudian di Jepang ada satu, di Indonesia kalau nggak salah ada satu, cuman persoalannya kemudian ya di Sulawesi itu, tapi kemudian ternyata itu data itu data SQM ya, datanya diambil oleh seorang Pak Raja Muda ya, seorang Pak Raja Muda, tapi kemudian beliau ini agak kacau karena kadang-kadang mengambil di satu tempat di Makassar, kadang-kadang mengambil di satu tempat di tempat lain gitu.
yang beliau tidak bisa membedakan di mana saat pengambilan data yang itu. Jadi akhirnya ini meragukan lah menurut saya itu ya. Jadi eh, nah jadi secara teoritis harusnya ada 1,7%. Jadi kalau ada 2.200 seharusnya secara teoritis ada berapa ya? 1,7 kali 2 34-an, 34 buah yang di Indonesia itu hanya 30. Cuman persoalannya karena 1,7% itu artinya kan kalau Anda 100 kali sholat subuh, kemungkinan betulnya itu hanya cuman 1,7 kali. Itu persoalannya. Karena 1,7% kan gitu. Ya sekarang pertanyaannya apa Anda mau tetap ngotot dengan menggunakan 18 derajat? Karena beberapa probabilitas betulnya itu hanya 1,7%. Jadi dari 100 kali itu hanya 1,7 kali. Ya katakanlah 2 kali gitu. Ini persoalannya. Ini persoalan besar. Jadi mau tidak mau kalau datanya itu berfluktuasi seperti ini ya harus analisa statistik yang digunakan. Itu yang anunya ya. Jadi saya memang ya ini terjadi di seluruh dunia loh ini. Jadi saya berusaha nih menyadarkan saudara-saudara kita di seluruh dunia lah, termasuk di Palestina ini kan. Yang saya punya data sekitar 30 hari ini. Oke, kesimpulannya begini. Jadi pada 4 Juli 2023 di wilayah Masjid Al-Aqsa, fajar muncul saat matahari pada sudut kedalaman 9,9 derajat. Ya, ya katakanlah 10 derajat ini. 10 derajat ya. Jadi bahkan lebih rendah daripada yang sehari sebelumnya. Nah, tepatnya pada pukul 4.47.58. Sedangkan panggilan azan resmi di Masjid Al-Aqsa dilakukan pada pukul 3.59.18 saat matahari minus 18 derajat di bawah ufuk. Ya. Nah, jadi dengan kata lain azan berkumandang itu 48 menit 40 detik sebelum fajar lahir. Hampir 49 menit. Jadi ini sangat serius sekali menurut saya. Kenapa kok kemudian kalau apa apa salahnya kalau saya mengingatkan kan gitu. Itu kan ini kan dakwah bagi saya gitu. Memang kemunculan fajar ternyata bervariasi setiap hari. Misalnya di hari sebelumnya itu kan di hari sebelumnya pada tanggal 3 Juli 2023 lalu itu minus 11,4 persen, apa 11,4 derajat. Sekarang 9,9 derajat. Jadi memang ini berfluktuasi seperti itu. Oke. Kemudian ada sekitar, jadi saya memiliki 30 hari hasil perhitungan kehadiran fajar di wilayah Al-Aqsa ini. Sebetulnya lebih, tapi ada beberapa 2 atau 3 biji yang eh, tidak bisa diproses lah, anunya apa, kemudian meragukan gitu, itu saya buang gitu. Jadi kondisi langit sangat cerah. Ini Al-Aqsa ini bagus sekali. Misalnya, kemudian kontras yang sangat baik antara backgroundnya langit ya, langitnya kelihatan bisa terang, kemudian foregroundnya itu daratannya itu menjadi hitam. Jadi itu ada kontras yang bagus sekali. Jadi ini salah satu data Rembang yang terbaik yang saya miliki ya, salah satu ya. Ada beberapa yang baik juga. Data mentahnya berupa video sehingga kehadiran fajar dapat disaksikan oleh semua orang. Ya, seperti yang sudah saya berikan tadi itu. Apa saya berikan ya, saya demonstrasikan bahwa ada 3D surface-nya, ada penyebaran histogramnya bisa dilihat dan sebagainya. Jadi ya itulah alat verifikasi selain fotonya sendiri. Jadi ada 3 alat verifikasi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Nah ini ketiga puluh data ini akan saya presentasikan dengan detail satu persatu. Ya. Nah kemudian saya ingin mengutip beberapa kata bijak ya, kata bijak, proverbs dari eh, orang-orang penting lah. Pertama adalah Karl Marx, filsuf Jerman ya, yang mengatakan bahwa history repeats itself. First as tragedy, second as farce. Jadi sejarah itu berulang menurut Karl Marx.
Pertama sebagai tragedi, tapi keduanya adalah sebagai lelucon saja. Jadi kadang-kadang kita yang hidup di anu ini, oh tragedi, melihatnya itu sebagai sebuah tragedi, tapi kita kadang-kadang mengabaikannya sehingga dianggap lelucon aja. Nah, nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian kata ini seorang filsuf dari Jerman juga, George Wilhelm Friedrich Hegel, filsuf Jerman. We learn from history that we learn nothing from history. Jadi kita belajar dari sejarah bahwa kita belajar kita tidak mempelajari apapun dari sejarah itu. Jadi intinya ya melupakan sejarah lah kira-kira gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah dari Winston Churchill, Perdana Menteri dan pahlawan Inggris ya dalam Perang Dunia Kedua melawan Jerman. Jadi ini orang yang terhormat sekali di Inggris itu. Dia mengatakan, the farther backward you can look, the farther backward you are likely to see. Jadi semakin jauh Anda menengok ke arah belakang, semakin jauh Anda akan melihat masa depan. Kira-kira begitulah anunya. Nah, mengapa saya mengutip ini? Karena memang saya sudah menangkap banyak, ya ada beberapa lah, penyangkalan atas ini. Nah, penyangkalan itu ya ya saya anggap biasa aja karena saya melihat dari sejarah juga seperti itu. Misalnya Galileo Galilei itu dia eh, meneruskan teori yang dianukan oleh Kopernikus ya, yang percaya bahwa eh, tata surya kita itu adalah heliocentric system. Heliocentric system itu artinya sebagai pusat tata suryanya itu matahari, kemudian matahari, planet-planet, bulan dan sebagainya itu mengelilingi matahari ini. Ya, karena pusatnya matahari. Tapi gereja pada saat itu memahami percaya geocentric system. Geocentric system itu adalah yang percaya bahwa pusat itu adalah bumi, pusat alam semesta ini. Sehingga semua matahari, bulan itu mengelilingi bumi gitu. Itu karena dia melihat ada matahari dan bulan tuh terbit dari timur, terbenam di barat. Jadi, nah akibat eh, eh, ahli matematik, ahli fisika, ahli astronomi, Galileo Galilei ini sampai di penjara seumur hidup itu, di penjara rumah ya, di penjara rumah tidak boleh keluar gitu sampai meninggal. Jadi penolakan-penolakan seperti ini oleh otoritas atau orang yang merasa memiliki otoritas itu, otoritas itu bisa otoritas keagamaan, bisa otoritas politik gitu ya, itu sudah biasa. Jadi bagi saya ya nggak apa-apa. Kalau Anda percaya dengan hasil penelitian saya, ya terima kasih. Nah, ini karena saya punya data gitu loh. Nah, sedangkan yang Anda percayai sebagai 18 derajat ketika fajar astronomis itu tidak ada datanya. Nah, tidak ada datanya, itu persoalannya. Jadi, nah, persoalannya orang-orang yang tidak percaya seperti ini, kalau kemudian ya udah akhirnya setelah berdebat gitu, ya udah kalau gitu gini aja, kita ambil data sama-sama. Kita ke lokasi yang dimana Anda anggap polisinya paling rendah dan sebagainya gitu. Kita ambil sama-sama, tapi jangan cuma satu hari. Karena tadi itu kan berfluktuasi tadi itu. Seperti ini yang di Al-Aqsa ini kan pada tanggal 3 Juli 11,4 derajat, pada 4 Juli 10 derajatan kira-kira gitu. Nanti besok berubah lagi. Jadi jangan cuma satu hari, anulah minimal 1 minggu lah, supaya kita bisa melihat itu. Nah, jadi itu. Tapi ternyata orang seperti ini yang menolak-menolak seperti ini kalau diajak seperti itu nggak mau. Ya kan kacau itu. Nanti saya bilang, oke, kita ngambil data sama-sama, kemudian kita proses sama-sama on the spot di lapangan itu. Jadi katakanlah setelah saya pengamatan jam 5 gitu, menjelang syuruk itu, kemudian ya kan kita sholat bisa bergantian kan gitu. Kemudian jam 6 kita mulai proses. Jam 9 kita presentasikan hasilnya, kan gitu. Hari itu juga atau terserah ya anunya jadwalnya, tapi kira-kira begitulah. Selesai pengamatan, kita proses barang di lapangan, Anda silahkan proses dengan
dengan teknologi yang Anda kembangkan sendiri, saya proses dengan teknologi. Kemudian kita presentasikan detail mengapa itu dari ibaratnya dari detik ke detik kita lihat, menit ke menit kita lihat gitu. Nah, itu baru fair kita anunya. Jadi, tapi ternyata kalau diajak seperti itu pada nggak mau gitu. Itu jadi agak repot juga. Jadi sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.